Sekarang mulai bener-bener parah, pinjol sudah berhasil melacak lokasi HP kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan yang menurut saya ini pertanyaan yang menarik, dan makanya saya akan buatin video, yaitu tentang pinjol sudah berani melacak lokasi HP kalian. Kalau kalian bawa HP-nya ini kemana-mana, maka pinjol itu bisa tahu. Nah, ini menjadi pertanyaan yang menarik karena ada yang bertanya kepada saya, Bang, kenapa kok sekarang pinjol itu sudah mulai meretas data HP saya di mana-mana bisa ketahuan? Nah, ini ada hal yang menarik nih. Apakah ini HP-nya ada di rumah terus makanya ketahuan atau gimana? Saya juga belum tahu jelas gimana. Tapi di sini saya pengen bahas lebih tuntasnya ya. Kenapa kok sekarang itu pinjol mulai lagi berulah, yang mana dia sendiri mengancam kalau data HP kita atau lokasi HP kita itu selalu ada di pantauan. Nah, ini gimana nih, Bang? Oke, di sini saya akan sedikit bantu jawab ya tentang yang namanya data privasi kita atau data pribadi kita, lokasi kita dan lain sebagainya kepada pinjol ini yang sudah berani ngasih tahu ataupun melacak HP kita. Oke, sebenarnya yang mau jadi pertanyaan juga sih sama saya, kalau misalkan kita itu lokasinya terdeteksi, lokasi kita itu diketahui sama banyak orang, emang masalahnya di mana gitu? Kalau selama ini kita itu diketahui rumah kita ada di sini, blok ini, nomor segini, jalan ini, RT berapa, RW berapa, emangnya kenapa? Toh selama ini kita itu sering melakukan belanja online, terus kemudian kita kan mengirimkan alamat kita kasih nomor HP kita kasih tahu RT, RW, jalan kita, nomor berapa rumahnya, toh kita juga selama ini nyebarin data kita, ya enggak? Terus kemudian kalau misalkan rumah kalian itu diketahui oleh tetangga, RT, RW, kelurahan, emangnya kenapa? Itu jadi pertanyaan juga sih menurut saya ke kalian. Ya biarin aja. Kalau misalkan DC tersebut tahu lokasi rumah kita, tahu lokasi HP kita lagi dipegang atau enggak, kita lagi pergi kemana, silahkan biarin aja. Emangnya urusannya apa? Toh kalau mereka tahu pun, ya mereka tinggal datang aja gitu kan. Tapi nyatanya setelah tahu lokasinya, setelah tahu rumahnya, setelah tahu detail lengkap mau disebarkan data RW-nya, sampai sekarang toh mereka enggak kok, belum datang aja ke rumah. Sampai detik ini DC itu kan enggak datang-datang ke rumah kalian, kan seperti itu. Ya, jadi nggak usah takut kalau misalkan lokasi kalian terdeteksi di jalan ini, RT ini, nomor segini rumahnya, ya biarin aja. Toh kita juga selama ini nyebarin. Ketika kalian beli online kan otomatis kalian bakal mengisi alamat kalian secara lengkap, secara detail, bahkan nomor rumahnya pun kalian itu cantumkan di situ, nomor HP pribadi kalian juga cantumin. Kenapa emangnya? Selama ini tukang paket pada tahu loh rumah kalian. Ya enggak? Jadi kalau misalkan DC ataupun pinjol ngancem kalian mau sebarluaskan data kalian, biarin aja. Selama ini juga kita sering posting kok, sering belanja online kok, para tukang paket juga tahu. Emangnya kenapa kalau saya udah minjol? Ya nggak jadi masalah. Yang penting kita dapetin uangnya santai-santai aja, nggak usah takut kalau lokasi kita diketahuin sama mereka. Terus juga kalau misalkan ya, oke, HP kita disadap karena mungkin pada saat itu ada mengizinkan lokasi ya, karena memang penting di situ diperbolehkan sama OJK-nya. Tapi kalau kontak kan tidak ya, aplikasi pinjol resmi itu tidak mengizinkan HP kita mengakses kontak, tidak. Nah, kalau misalkan HP kita diketahui oleh pinjol itu, emangnya kenapa? Emangnya orang mau tahu atau orang itu mau kepo kita lagi ke mall, pinjol itu kepo, terus kemudian pinjol kita lagi mau ke pasar, HP kita dibawa ke pasar, emangnya kenapa? Toh nggak jadi masalah. Emangnya orang Indonesia mau tahu kalian lagi ke pasar, kalian lagi ke mall, kalian lagi ke WC, kalian lagi jalan-jalan? Emangnya orang Indonesia pengen tahu kalian? Biarin aja. Kan ngapain sih dibikin repot kalau misalkan pinjol itu mau ngadap HP kita? Terkecuali pinjol tersebut mengakses galeri kita. Pinjol tersebut mengakses data kontak yang ada di HP kita. Terus kemudian pinjol menyebar datakan kita, dicetin semua yang ada kontaknya di HP kita, dicet sama pinjol tersebut bahwa kita punya hutang di pinjol. Nah, itu tidak diperbolehkan ya teman-teman semuanya. Kalau mengakses lokasi ya memang diizinkan, karena
ya sudah biarkan aja. Kalau lokasi emang kita penting apa sih? Mau ke pasar, emang orang Indonesia mau tahu kalian pergi ke pasar jam berapa? Orang saya juga nggak tahu kok, bodo amat. Toh selama ini saya juga pergi ke mall, ke pasar, terus kemudian main ke rumah temen, jalan-jalan, ke makam, ke kuburan, kamar mandi, nggak ada yang tahu. Emangnya kalau saya kamar mandi kalian mau tahu? Itu nggak jadi masalah ya teman-teman semuanya. Jadi yang paling penting adalah jangan sampai pinjol tersebut mengakses galeri kita, karena mungkin di galeri kita mungkin ada foto-foto orang penting, ada kontak-kontak orang penting, terus kemudian di galeri kita ada foto keluarga kita dan yang lain sebagainya. Terus kemudian juga ada, kalau kontak juga kan mungkin kita itu ada kontaknya bos kita atau karyawan kita atau teman kita, saudara kita, kerabat kita, itu ada di kontak kita. Nah, itu semuanya tidak diperbolehkan. OJK itu OJK melarang pinjol ilegal itu pinjol resmi OJK, sorry. Pinjol resmi OJK itu melarang aplikasinya mengizinkan akses galeri pertama, sama kontak itu dilarang teman-teman, karena itu masuk ke privasi. Kalau lokasi gimana bang? Kalau lokasi biarin aja, toh suatu saat juga tukang paket tuh pada tahu rumah kalian. Toh Shopee, terus kemudian apalagi itu Tokopedia, Bukalapak, Lazada, itu tahu semuanya lokasi kalian kan gitu. Terus emangnya kenapa kalau lokasi? Nanti bisa disamperin di sih bang. Ya orang ketika kita ngajuin pinjaman aja kita foto KTP kita kok, ya enggak? Kita foto selfie bersama KTP kita kok, nggak jadi masalah. Itu sekali lagi no problem. Kalau misalkan lokasi kita diketahui sama pinjol, toh ketika kita melakukan pinjaman online pun kita foto KTP kita, di situ ada lokasinya, bahkan ada nicknya juga, ada foto kita bersama selfie KTP juga. Nah, kalau galeri kan tidak bisa, si pinjol-pinjol tersebut aman, seperti itu ya. Oke, jadi cukup terjawab sudah. Saya kira kalau misalkan pinjol itu mengakses lokasi kita, biarin aja, bodo amat. Karena selama ini sekali lagi saya tekankan, semua orang juga pada tahu kok rumah kalian, tangga kalian kan. Aplikasi Shopee juga tahu kok lokasi kalian, Lazada juga tahu kok rumah kalian, Tokopedia juga tahu kok lokasi kalian. Jadi aman aja, tenang aja, relax aja, enjoy aja, seperti itu. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan kalian lebih tenang lagi dalam menghadapi tekanan DC. Karena biar bagaimanapun mereka itu hanya sekedar ancaman yang menurut saya ya nggak masalah banget, nggak bikin takut banget gitu loh. Mau tahu lokasi saya silahkan, tanya aja sama Shopee juga pasti tahu kan gitu. Tanya sama Tokopedia juga pasti tahu lokasi saya. Toh selama ini saya aman-aman aja. Mau disebarluaskan silahkan. Nah, karena menyebarluaskannya, saya yakin pun nggak bakalan berani di kontak-kontak kita. Kalau misalkan sampai menyebarluaskan di kontak-kontak kita, itu artinya pinjol tersebut sudah melanggar peraturan dari OJK, berpotensi besar akan dicabut izinnya, akan ditutup aplikasinya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Kalau kalian suka silahkan di like, kalau nggak suka di dislike aja. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Kalau mau curhat ataupun konsultasi gratis sama saya, boleh tinggal DM aja Instagram saya gratis. Link profil Instagram saya sudah ada di deskripsi video ini. Saya tutup dulu video ini dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.